Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Kegunaan pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, termasuk memindahkan suatu benda. Nah, kira-kira menurut kalian alat apa yang tepat untuk memindahkan batu ini ya? Ikutin terus ya. Nah, anak-anak, ada 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari, yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Alat pancing yang digunakan termasuk jenis pesawat sederhana yaitu tuas. Nah, kira-kira jenis yang lain apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah usaha atau kerja manusia. Coba kalian perhatikan orang yang sedang menggunting daun tanaman. Gunting merupakan contoh tuas kelas pertama karena titik tumpunya berada di tengah-tengah. Jenis tuas kedua adalah orang yang sedang mendorong gerobak pasir karena yang di tengah merupakan bebannya, sedangkan titik tumpunya berada di ban. Nah, terakhir, tuas kelas ketiga adalah pada saat orang sedang memegang skop untuk menggali tanah. Pada saat tangan kita memegang skop, maka kuasa berada di tengah-tengah. Nah, jadi penggunaan pesawat sederhana sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami mengenai jenis-jenis tuas, coba perhatikan gambar ini. Perbedaannya ada di bagian tengahnya ya. Untuk tuas kelas pertama, bagian tengahnya yaitu titik tumpu. Untuk tuas kelas kedua, bagian tengahnya yaitu beban. Untuk tuas kelas ketiga, bagian tengahnya yaitu kuasa. Keuntungan mekanik adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana mengadakan gaya. Keuntungan mekanik dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara berat benda yang diangkat dengan gaya kuasa yang dikeluarkan. Untuk tuas berlaku rumus LK per LB sama dengan W dibagi F. LK dikali F sama dengan W dikali LB, di mana LK adalah lengan kuasa, jarak antara kuasa dengan titik tumpu. LB adalah lengan beban, jarak antara beban dengan titik tumpu. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berapa besar F yang dibutuhkan agar batu dapat terangkat? Kita gunakan rumus F sama dengan W dikali LB dibagi LK. 2400 dikali 20 cm dibagi 50 cm sama dengan 960 Newton. Keuntungan mekaniknya LK dibagi LB sama dengan 2,5 kali. Jadi anak-anak, pesawat sederhana dapat membantu kita memperkecil gaya kuasa yang dikeluarkan, tetapi usahanya tetap. Seperti yang kalian lihat, peti kemas diangkat menggunakan katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan bergerak. Nah, apa saja ya jenis-jenis katrol tersebut? Mari kita simak. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk katrol tetap, titik tumpunya berada di tengah-tengah, sehingga LK sama dengan LB. Maka keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Salah satu contoh penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengambil air dari dasar sumur. Keunggulannya adalah katrol tetap dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan akan lebih mudah. Jenis katrol selanjutnya yaitu katrol bebas atau dapat dikatakan katrol bergerak. Keuntungan mekaniknya sebesar 2 kali. Artinya, gaya kuasa yang kita keluarkan hanya setengahnya dari berat benda yang akan kita angkat. Sehingga katrol bebas akan lebih untung daripada katrol tetap. Jenis katrol yang ketiga yaitu sistem katrol.
atau dapat dikatakan katrol majemuk. Katrol ini keuntungan mekaniknya dapat dihitung berdasarkan jumlah tali yang menopang benda. Perhatikan gambar sistem katrol berikut ini. Jumlah tali yang menopang benda ada 4, sehingga keuntungan mekaniknya 4 kali. Artinya, gaya kuasa yang kita keluarkan hanya 1/4 dari berat benda yang hendak kita angkat. Contoh soalnya, hitunglah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda seberat 100 Newton. Gambar yang pertama, keuntungan mekaniknya 1 kali, sehingga gaya kuasa yang kita keluarkan sama dengan berat benda, yaitu 100 Newton. Untuk gambar yang kedua, keuntungan mekaniknya 2 kali, sehingga gaya kuasa yang kita keluarkan setengahnya dari berat benda yang akan kita angkat, yaitu 50 Newton. Untuk gambar yang ketiga, keuntungan mekaniknya 4 kali, sehingga gaya kuasa yang kita keluarkan 1/4 dari berat benda, yaitu 25 Newton. Sehingga kesimpulannya, semakin banyak jumlah tali yang menopang benda, semakin kita untung. Pesawat sederhana yang digunakan untuk menurunkan benda dari atas truk adalah bidang miring. Keuntungan mekanik bidang miring dapat dirumuskan S per H sama dengan W per F. Hitunglah besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut ke atas truk. Kita gunakan rumus F sama dengan H per S dikali W. H-nya adalah tinggi truk 1,5 meter, S adalah panjang papan 3 meter dikali 500 Newton, sama dengan 250 Newton. Sepeda merupakan contoh alat yang bekerja menggunakan prinsip roda dan poros. Fungsi roda dan poros adalah untuk memungkinkan manusia bergerak lebih cepat. Contoh lain yang menggunakan prinsip roda dan poros adalah motor, mobil, kursi roda, dan sepatu roda. Demikianlah materi mengenai pesawat sederhana yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!